Gen Z, generasi yang makmur. Kami menganggap generasi ini bisa menuju kemakmuran. Yuk simak videonya sampai habis kenapa generasi Z kami sebut sebagai generasi yang makmur. Pandangan masyarakat tentang Gen Z lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Tidak sedikit berita tentang Gen Z menampilkan hal-hal negatif. Gen Z seringkali dianggap memiliki daya tahan perhatian yang pendek, terlalu berambisi, suka hal yang instan, serta dianggap pemalas. Ini mengingatkan tentang banyaknya kasus pinjol dan judi online. Ingin cepat dapat uang tanpa harus bekerja keras. Sikap cuek dan kebanyakan orang menganggap Gen Z mempunyai kesehatan mental yang buruk. Dengan kata lain, sedikit-sedikit harus healing agar penat hilang. Atau yang sering kita dengar dengan self-reward. Di video kali ini, kami mencoba menjelaskan beberapa faktor kenapa Gen Z dianggap generasi yang manja dan lemah, yang akan dijelaskan di bagian 2. Tapi sebelum itu, kita masuk ke bagian 1 yuk, yaitu histori Gen Z. Gen Z, atau istilahnya Zoomer, adalah kelompok demografis yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Generasi yang menggantikan generasi milenial dan sebelum generasi Alpha. Pada tahun 2023 saja, komposisi populasi di Indonesia menurut generasi yaitu generasi Z sebanyak 27% dari total penduduk, baby boomer 11%, generasi X 21,88%, generasi Y atau milenial sebanyak 25,87%, dan generasi Alpha sebanyak 10,88%. Dengan melihat jumlah persentase yang cukup tinggi, berarti Gen Z sangat berpengaruh ya. Gen Z dikenal sebagai digital native, karena mereka tumbuh dengan akses ke internet dan teknologi digital portable sejak usia muda. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan multitasking dengan teknologi. Merupakan generasi yang ketergantungan dengan teknologi karena memang mereka sudah terbiasa dengan teknologi dan mampu mengoperasikannya dengan mudah sejak usia dini. Gen Z dianggap sebagai generasi yang paling berpendidikan, yang melakukan pembelajaran dengan berbagai sumber, tidak hanya lewat sekolah atau les private, belajar pun juga bisa melalui online dengan metode yang singkat dan jelas. Kita masuk ke bagian 2, kenapa Gen Z dianggap sebagai generasi yang manja dan lemah. Faktor yang mempengaruhi Gen Z dianggap manja dan lemah harus sobat tahu. Karena untuk menjadi Gen Z yang makmur harus kita kenali dulu penyebabnya. Ibarat mau menuju ke suatu tempat, kita harus tahu kondisi jalan agar dapat menanggulangi kemungkinan negatif yang terjadi. Faktor utama dari generasi Z jelas kita lihat yaitu sering dianggap terlalu bergantung pada teknologi digital yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka, termasuk gangguan tidur dan kecemasan. Memang sih, jika kita terlalu banyak bermain gadget, apalagi saat hendak tidur, dapat mengganggu kualitas tidur akibat paparan sinar dari gadget tersebut. Faktor turunannya adalah sebuah media sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial para Gen Z. Kenapa? Karena mereka asik dengan teman di media sosial atau lebih suka berinteraksi dengan teman media sosial, sehingga jarang sekali atau bahkan tidak terlalu menghiraukan orang, teman, dan kerabat sekitar. Terlalu banyak informasi yang didapat dari media sosial bisa menjadi kurang percaya diri. Kok bisa sih? Misalnya, ingin melakukan suatu bisnis hanya dengan melihat kesuksesan lewat media sosial saja, tanpa tahu kerja keras dan cara mengatasi masalah bisnis tersebut. Akhirnya, pada suatu hari dia gagal. Padahal gagal atau menemukan masalah dalam berbisnis itu merupakan hal yang wajar. Hanya karena kegagalan sekali saja, mereka sudah menyerah dan tidak percaya diri lagi hingga tidak mau melanjutkannya. Terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain di internet atau media sosial. Akhirnya keluar kata, "Aku sepertinya kurang cocok untuk berbisnis." Generasi Z dianggap memiliki tingkat ketahanan mental yang lebih rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya.
karena tekanan dari ekspektasi sosial. Maksudnya gimana sih? Jika seorang Gen Z melakukan pekerjaan atau berwira swasta hanya dengan melihat kesuksesan seperti yang kami jelaskan tadi, akhirnya akan timbul ekspektasi yang tinggi. Berpikiran bahwa jika aku bekerja atau berbisnis seperti itu, pasti aku juga akan kaya seperti mereka. Gagal pertama saja mentalnya sudah down duluan. Pengeluaran yang tidak terkendali, kecenderungan untuk menginginkan barang-barang mahal dan gaya hidup konsumtif, atau kami sebut sebagai ekonomi sulit dengan gaya selangit. Melihat gaya hidup dari influencer dengan membeli pakaian dengan brand mahal, memakai sepatu merek luar negeri menjadi kebanggaan tersendiri. Keinginan dari melihat barang diskon di beberapa e-commerce, seharusnya uang bisa ditabung atau untuk berinvestasi, tetapi malah digunakan untuk membeli barang karena keinginan bukan karena kebutuhan. Akibat pengeluaran yang tak terkendali, menjadikan tingkat pernikahan yang menurun. Terbukti secara keseluruhan dalam dekade terakhir, jumlah pernikahan di Indonesia telah menurun sebesar 28,63%. Faktornya bisa dari gaya hidup yang konsumtif yang tidak sesuai dengan pendapatan, seks bebas, atau lebih mementingkan keinginan pribadi, memberikan high value kepada diri sendiri sehingga pasangan enggan untuk menikahinya. Faktor barusan, disclaimer aja ya, tergantung pemahaman dari sobat sekalian aja sih. Perlu diingat juga bahwa ini adalah generalisasi dan tidak semua individu Gen Z mungkin mengalami kelemahan ini. Setiap generasi memiliki kelebihan dan kekurangannya juga kok. Saatnya masuk ke bagian 3, menuju generasi maju. Kemudahan dalam segala akses adalah kunci menuju generasi yang maju dan makmur. Berpikir cepat serta inovatif menjadi pendorongnya. Untuk mencetak Gen Z yang maju dan makmur memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Jika hanya berangan-angan tanpa adanya action, nggak bisa juga kan? Menyikapi tentang segala kemudahan akses sumber informasi oleh Gen Z, baik dari komputer maupun gadget, sebaiknya memulai dengan pertanyaan, untuk apa sih dan apa gunanya? Untuk apa sih aku buka situs e-commerce ini? Misalnya, minggu depan aku harus pakai baju putih ke kantor. Jadi, aku harus melihat perbandingan harga dan ingin membelinya. Dan apa gunanya? Ya, memang itu perintah dari pimpinan atau peraturan untuk menunjang karir aku di kantor. Bagi para pebisnis yang berjualan lewat online e-commerce, menjadi sarana menguntungkan untuk berdagang. Lewat media sosial, membuat konten yang menarik bagi pelanggan, tapi jangan buat konten yang terlalu ekstrim sehingga membuat bisnisnya sepi ya. Dan kita bisa membandingkan harga dari yang kita jual dengan orang lain. Contoh tadi hanya sebagian kecil saja, bagaimana sebaiknya menggunakan e-commerce yang menguntungkan. Para Gen Z wajib menentukan dan memahami diri sendiri. Maksudnya bidang apa yang sedang atau jika masih belajar ingin menguasai bidang apa. Pelajari dulu hingga menjadi mahir suatu bidang tersebut, baru nantinya mempelajari bidang yang lain. Intinya, jika ingin menjadi desainer, mahirlah dalam bidang tersebut, baru nanti belajar cara berdagang dan memasarkan baju tersebut. Jika menginginkan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, jadilah PNS yang baik, yang melayani masyarakat, dan jangan ada praktek KKN di dalamnya. Semua profesi ditentukan dengan bakat, minat, kemampuan yang penuh pertimbangan. Pada sisi keuangan, para Gen Z harus hemat, bisa memilah antara kebutuhan dan keinginan yang tidak penting. Apalagi sampai harus ikut pinjol dan pay letter. Gen Z harus mengerti cara menabung dan berinvestasi. Ingat ya sobat, investasi tidak hanya soal materi. Investasi bisa berupa ilmu yang sangat penting. Tidak cepat puas dengan kemampuan diri sendiri yang sekarang, yang artinya haus akan ilmu baru. Dari penjelasan tersebut,
merupakan faktor utama kenapa kami optimis Gen Z bisa menjadi generasi yang maju dan makmur. Banyak juga kok Gen Z yang menjadi miliarder di usia muda, yang sering kita sebut sebagai crazy rich. Bahkan, jika para Gen Z di Indonesia menerapkan sistem cinta tanah air, Indonesia bisa menjadi negara yang superpower dengan segala sumber daya alamnya juga. Ulasan di atas hanya sebagian kecil dari penjelasan tersebut. Jika ada tambahan, boleh banget ya ditulis di kolom komentar. Kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Ilmu Publik yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.